banyak mau tapi nggak mau usaha. Problemnya banyak. Jadi fun di situ ya, kasih boxing. Iya. Lu tonjokin aja Bu, agak ada pajak Bu bos Bu. Kayak gitu kayak Biar ajar-ajar emosi gitu. tersalurkan. Iya, iya, Jadi iya. yang ada otomatis Tapi yang ada sudah juga yang bandel, ada juga dong Di. pasti. Pasti. Tapi muka sih jelek tapi badan oke lah. Oh, iya. Kan, makanya tergantung. Itu berarti sombong dong namanya. Itu sombong namanya. Deepers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Deepods dan kali ini gue akan ngobrol-ngobrol santai mengulik pekerjaan narasumber gue, bintang tamu gue kali ini seputar apa aja sih yang dia lakukan, kesenangannya apa, keseruannya apa. Dan orang ini kebetulan alhamdulillahnya berhubungan juga dengan gue, artinya dia orang yang salah satu bagian terpenting dari gua tetap menjaga kesehatan gua dengan cara berolahraga. Dan di depan kita sudah hadir Adi sebagai seorang personal trainer. Apa kabar Di? Baik Bang Wendy. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih udah hadir di Dipot Di. Siap. Oke, kita ngobrol santai aja Di sebenarnya. Kita ngomongin masalah personal trainer. Mungkin banyak orang yang belum tahu personal trainer tuh apa sih Di sebenarnya? Personal trainer itu adalah di bidang kesehatan yang dimana dia dibilang guru juga guru, tapi gimana untuk edukasi sehat, bahwasanya itu sehat adalah penting banget di dalam tubuh kita sehari-hari. Oke. Personal trainer adalah one on one, kita harus analisis satu persatu dari kebutuhan fitness goal itu tersendiri. Oke. Jadi satu persatu dari individu. Oke. Dulu kan awalnya lu seorang binaraga kan? Iya, binaraga itu awalnya karena saya sakit Bang, bukan karena saya ingin jadi pengen badan bagus tuh enggak Lah, sebenarnya. kok binaraga awalnya sakit gimana sih? Jadi saya tuh punya problem dari lahir itu asma. Oke. Ya asma itu otomatis pernapasan dong, Oh ya. berhubungan dengan organ tubuh. Oke. Nah ketika itu saya pernapasannya agak bagus, akhirnya konsultasi dokter suruh olahraga. Dan salah satunya olahraga yang paling fleksibel, maksudnya dalam arti lebih gampang. Itulah kardio di ruangan, karena kan kalau posisi di di outdoor itu otomatis polusinya lebih banyak. Oke. Kalau untuk polusi banyak mengganggu di bagian Pernapasan. pernapasan Oke. tadi, makanya disuruh untuk di gym. Hmm. Nah awalnya dari situ saya senang, pernapasanku udah mulai bagus, nggak pernah kambuh lagi. Nah dari situ gimana caranya saya ngolah bahwasannya olahraga ini hidup saya. Kalau saya nggak olahraga sebenarnya sakit. Mau kerja apapun kalau posisi nggak sehat nih nggak enak. Ya, betul. Nah, dari Setuju. situlah akhirnya badan saya bagus, itu bonusnya. Ikutlah kontes-kontes ya kan, kontes body kontes, ikutin UBC, ikutin kayak binaraga seperti itu. Oke, berarti justru gara-gara sakit Iya, lu jadi sehat. iya. Jadi ikut lomba. Badan lu bagus. Bagus. Waktu Itu itu lu masih di kampung. Atau udah di Jakarta? Udah di kampung. Saya dari kecil merantau Bang. Jadi dari SMA itu udah merantau, nggak pernah ke rumah. SMA merantau. Lu tinggal di mana tadinya? Kecil lahir besar di mana? Lahirnya di Nganjuk sih semuanya. Oke. Di Nganjuk.
karena berhubung kampung saya sama sekolahan jauh, saya ngekos di situ. Tapi sebenarnya bukan ngekos sih, itu di masjid. Numpang di masjid. Di masjid. Berapa lama di? Lama sih. Terus ikut bengkel juga. Jadi dari situ sih sakit karena kan ekonomi drop ya. Iya dari situ. Pokoknya intinya gimana caranya bisa sekolah aja udah. Tapi dengan cara sehat gitu dong. Lo merantau ke Jakarta di usia? Rantau 2016 di Jakarta. Maksudnya nikah itu sama istri ya di Jakarta. 2016 sih berarti. Oh sebelumnya berarti di Nganjuk? Enggak, saya di Malang. Kalau ngomongnya awal fitness di Malang karena kuliah saya kan di Malang. Oh oke Habis oke. itu di Malang ikut body kontes itu, habis itu cari kerjaan di Surabaya ceritanya gitu. Oke. Nah ini kan banyak orang yang bertanya-tanya dan ini juga jadi problem gua, Iya. ya kan? Gue sebenarnya pengen olahraga ya. Iya. Awal mula nih gue tuh termasuk orang yang susah untuk nge-gym. Gue dulu beberapa kali daftar, bayar, seminggu latihan, abis itu cuma bayar setahun, udah nggak ngapa-ngapain. Jadi ibarat kata cuma ngebuang duit, ngabisin duit, tapi nggak olahraga. Nah, gue kebetulan dipegang sama Adi di tempat gym sebagai personal trainer itu udah jalan 2 tahun lebih ya dia. Iya, 2 tahun. Tapi ternyata memang sulit ya untuk Konsisten. mendapatkan porsi tubuh yang bagus, yang orang mau gitu, six pack, Iya. terus berotot segala macam. Nah itu biasanya apa sih penyebabnya apa gitu? Orang susah banget six pack tuh apa sih? Sebenarnya kalau yang problem itu bukan dari olahraganya sih, Bang. Karena kan olahraga sama fitness kan beda nih. Oke. Kalau olahraga itu otomatis gerakan tanpa ada batasan gerakan tubuh, dia bebas. Kayak contohnya olahraga lari, Ya, kan, ya. kayak renang. Ya, Tapi kalau ngomong fitness kan dia ngerangkum semuanya, karena dia memperbaiki postural tubuh. Nah, postural tubuh ini yang bersangkutan dari muscle, baru ke tulang, baru ke organ tubuh. Oke. Nah, pertama yang dibutuhkan adalah konsisten. Oke. Jadi dirimu datang tujuanmu apa? Oke. Sehat kah? Sehat pasti. Ngobrol sama saya sehat, tapi Sehat. belum tentu bugar nih. Iya. Kalau ngomongin bugar kan rangkum semuanya nih. Oke. Oke, jadi tergantung goal fitnessnya apa dulu. Kalau posisi dia kayak Bang Wendy nih, sebelum masuk saya tanyakan dulu problemnya apa aja. Apakah ada problem patah tulang atau apakah pernah problem sakit, Ya. ya kan? Terus pengennya apa, tujuannya apa? Terus analisisnya kan nggak 1 minggu sampai 2 minggu, dia berbulan karena tubuh itu butuh berkembang. Otomatis di situ ada problem, bisa jadi tulangnya miring, ya kan, posturnya nggak bagus. Gua dulu miring ya? Nah, miring. Terus Kiri dia atau miring. kanan ya? Kiri turun. Kiri turun. Jadi bahu gua sebelah kiri tuh turun. Pertama kali gua nge-gym sama Adi nih, bahu kiri gua lebih turun daripada bahu kanan. Jadi kebalance. secara kekuatan juga beda. Beda. Gua ngangkat beban, tangan kanan sama tangan kiri tuh lebih kuat tangan kanan, tangan kiri lemah. Lemah ya. Nah, itu gue coba pikirin gitu, kenapa ya, alasannya apa? Ternyata mungkin menurut pengamatan orang bodoh seperti gue, kayaknya karena gue terlalu sering menggunakan atau memakai tas, gue selempanginnya gue di sebelah kiri. Otomatis tas itu ada beban dong. Iya, pasti. Setiap hari Pasti, dikasih tiap hari, beban, dia tiap pasti akan hari. turun gitu. Dan yang gua nggak nyangka adalah ternyata juga itu mempengaruhi kekuatan tangan ya. Tangan, ya. Konsisten tadi yang bilang. Sebenarnya tubuh manusia itu seperti bisnis, Bang. Jadi bisnisnya gini, contoh dirimu punya produk. Ya. Produk itu nampung doang tapi nggak pernah dikeluarin bisnisnya. Produk itu cuma nampung mulu. Akhirnya akan menyampaikan pengendapan dong, bisnisnya nggak lancar. Yang dibutuhkan tubuh itu adalah kamu narik dari produk itu supaya keluarin. Supaya apa? Masuk terus, muter. Contoh nih, kamu makan lemak banyak dalam tubuh tapi nggak pernah kamu bakar dalam tubuh kamu. Jadinya dia ngumpul. Itu Akhirnya jadi penyakit. Nah, itu problemnya di situ sebenarnya. Jadi nggak jadi itu sebenarnya bukan tujuannya itu. Kecuali lu mau jadi binaragawan. Iya. Ya mau nggak mau lu harus begitu kan. Nah, itu harus full Iya, semuanya. iya. Harus konsisten di waktu, konsisten di proteinnya, konsisten. Yang paling susah itu sebenarnya waktu. Contoh nih, Bang Wendy di bagian
entertainment. Entertainment itu biasanya lebih susah. Hmm. Dan salah satu-satunya klien saya Hmm. artis yang konsisten cuma Bang Wendy doang. Iya, kan tiap hari. Iya. Tapi bukan masalah goalnya kalau Iya. Bang Wendy adalah kebutuhannya. Iya, iya, Kalau iya. Bang Wendy nggak masuk sakit semua badan. Betul. Sebenarnya itu. Jadi untuk orang awam biasanya wah aku nge-gym takutnya nih ntar aku badan gede. Padahal badan gede itu susah minta ampun. Itu butuh sakit. Iya. Dan sakit itu yang dirasain yang bikin orang malas. Nah, iya. Padahal dari sakit itu kamu bisa merasain keenaknya. Nah, lo sebagai seorang personal trainer pernah gak ngadepin klien yang banyak mau tapi nggak mau usaha? Problemnya banyak. Jadi Pengen jadi bentuknya tapi nggak mau sakit nggak gitu. sakit banyak kayak gitu. Kayak gue kan. Iya, Sama iya. sama. Iya, Diri bener. mau pengen six pack. Iya. Tapi dietnya nggak bisa nih. Iya, kan? iya. Jadi sekedar gue sharing ya sebelum Adi lanjut ya. Jadi waktu itu gue pengen lah ngerasain yang namanya oke lah, nggak usah six pack banget lah kayak binaragawan, maksudnya pengen agak tipis lah perut gue gitu kan. Saya udah Adi menganjurkan untuk kita waktu itu diet semi karbo lah. Iya, Nggak makan nasi, nggak makan cuma nasi, makan ya. ayam sama ikan sama sayur-sayuran. sama sayur-sayuran. Gue coba tuh. 2 minggu. Jadi dikasih waktu sama Adi 2 minggu. Gue coba 1 minggu awal tuh ayam pagi, siang, sore pokoknya. Iya. Ayam, jagung, rebus, pokoknya nggak pakai bumbu-bumbu yang aneh-aneh deh, bumbu-bumbu sehat gitu ibaratnya gitu. Nggak dibakar ya. Iya. Sorry, nggak digoreng. Nggak digoreng. Ya, direbus dan dibakar udah. Terus sampai akhirnya, aduh lama-lama mual juga nih makan ayam terus nih. Minta kalau ikan boleh gak? Boleh, selang-seling nih. Cuma ekspektasi gue kan selang-seling nih. Iya. Ayam, ikan gitu. Nah, sama orang luar dibikinnya ayam lagi gitu. Sampai akhirnya 1 minggu. Nah, ini gua nggak tahu ini gua salah gua atau salah istri gua ya pada saat waktu itu. Kita Kena kayu nih. kita jalan ke Tebet gitu, ke tempatnya Gilang Gomblo pada saat itu. Terus tiba-tiba dia ngidam, waktu itu lagi hamil kan. Oh iya, Ngidam pengen makan pecel ayam pinggir jalan. Gue bilang ayo aja karena kalau di tengah jalan kan bahaya. Nah, pas ya bener dong, gua nggak salah dong. Terus udah akhirnya udah dapet lah tempat pecel itu. Nah, itu waktunya gue cheating sebenarnya. Udah lewat cheatingnya. Cheatingnya tuh jadi di waktu 2 minggu itu gue boleh cheating 1 hari. Entah Sabtu atau Minggunya. Bebas. Nah, Sabtunya gue udah cheating nih ceritanya, makan bebas gitu kan di Pers. Nah, hari Minggunya pengen makan pecel ayam, dapet tuh di Pasar Tebet. Entah kenapa iman gue rusak di situ. Kan bini gue yang ngidam nih ini minta ayam 1, nasi uduk 1. Nah, gue yang kalap. Nasinya 2, ayamnya 2. Terus pokoknya itu habis semua. Dan dari situ udah 2 minggu niat diet gue rusak, berantakan. Nah, itu susah banget. Nah, sebenarnya diet itu kalau ngomongin diet ini buat teman-teman juga gitu. Jangan salah, diet itu bukan berarti kita nggak boleh makan ya. Tapi kita ganti pola makannya aja sebenarnya. Yang ideal seperti apa sih Di sebenarnya? Kalau ngomong secara ideal ya harus nggak ada ngomongnya ideal bang. Tapi pola makannya aja. Contohnya ada ringan, ada berat, ada ringan. Kalau kita pengen pembakarnya bagus, kan kita butuh reliabilitas. Yang butuh reliabilitas itu kita nggak boleh makan malam. Otomatis kita kalau makan malam, otomatis kalori ini akan menumpuk dalam tubuh kita. Sementara malam itu waktunya tubuh kita Waktu istirahat. Untuk yang kemarin gitu kan. Nah, kan siang ini aktivitas nih. Makanya kalau siang makan apa aja itu sebenarnya nggak ngaruh untuk tenaga kita, energi kita. Yang bikin problem itu sebenarnya makan malam. Biasanya orang-orang pengen kurus tapi makan malam lapar mas gitu. Walaupun snack, Ya, tetep walaupun dong. nyemil. Nyemil dong. Ya, justru malah nyemil itu ya. Nah, itu Nyemilnya apa dulu? itu yang terjadi sama gua. Ya, Gua itu. mencoba untuk nggak makan malam tapi sampai rumah lapar. Ya snack yang jadi korban gua, manis. Apalagi problemnya Bang Wendy. Bang Wendy itu susah. Susahnya apa? Makan diet itu susah, kena lambung, Oke. minum susu, muntah. Bahaya itu yang bikin susah. Berarti kontrolnya susah gitu. Nah, lu menghadapi orang-orang seperti gua nih, pengen punya goals tapi punya banyak juga masalah dengan tubuhnya. Lu ngingetinnya bagaimana? Ngasih taunya bagaimana? Saya nggak pernah ngingetin itu, tapi saya motivasi.
Dan berarti saya harus tahu apa yang kulakukan ketika Bang Wendy datang. Contoh moodnya yang pertama. Mood itu dilihat dari tidurnya jam berapa. Biasanya, Dik gue tidur jam 2, moodnya udah berubah tuh. Yang gimana caranya saya ngasih latihannya itu pas agak sedikit ringan, juga sedikit berat. Ada yang kasih ringan, kasih berat. Supaya mood balik lagi nih, di that moment. Terus ada orang member yang posisi di kantor jenuh, pusing, otomatis saya harus ngasih program latihannya otomatis beda. Kalau saya kasih beban yang berat, otomatis dia emosi tambah. Tapi gimana caranya member itu fun di situ ya kasih boxing. Lu tonjokin aja Bu, agar depan aja bebas Bu. Kayak gitu kayak aja emosi tersalurkan. Jadi seorang master trainer ini dia harus bisa analisis karakter membernya. Terus yang bikin kita problem, kita harus belajar juga masalah posturalnya. Terus ada orang yang posisi problemnya karena pernah operasi kayak gitu kan teman-teman. Operasi bukan koperasi. Operasi. Oh, lu ngomong koperasi tadi. Koprak loh. Terus nah, itu otomatis latihannya pasti beda. Oke. Itu yang bikin kita problem. Tapi lu kadang-kadang ketika gua bilang di gua istirahat kurang nih, gua baru tidur jam 2 misalkan. Terus kurang lah istirahatnya baru 6 jam misalkan gitu atau 4 jam gitu. Oke, kita ringan-ringan. Abis itu lu kasih berat, Di. Karena di rumah manja, Bang. Enggak tahu. Dari mana manja aja. Gua gak ada manja-manja. Iya Karena sih. apa? Sedikit ada berita di rumah langsung pusing. Nah, di situlah kemanjaanmu, makanya aku kasih berat. Biar overthinking, karena gua overthinking. Iya. Supaya dia bilang anjing lu di lah. Itu berarti saya udah berhasil. Oke. Kalau latihannya Bang Edi belum sampai bilang anjing, mohon maaf nih. Iya. Anjing, berarti saya belum berhasil. Karena masih tarafnya biasa aja. Ya gitu. Menjadi seorang personal trainer di gym. Salah satu alasan gua jujur nih, dulu malas nge-gym adalah gua takut di ruang ganti. Takut Sekong. takut ya ini gua fair-fairan ya maksudnya. Iya. Gua nggak ada masalah dengan itu gitu. Cuma maksud gua ya gua nggak mau aja. Maksudnya kan gua niat gua datang ke tempat gym buat olahraga, bukan buat apa ya kayak dideketin orang dan segala macemnya gitu kan. Dan itu kan ya gua nggak tahu ya. Ini udah jadi rahasia umum juga gak sih sebenarnya? Iya lah pasti. Jadi makanya saya bilang datang ke fitness itu tujuannya apa dulu. Dia datang fitness ini mau ngapain? Kalau orang yang pengen cuma buat foto-foto doang, benar dia pengen dapat goalnya, di situ kalau dia pengen cuma cari mangsa banyak Bang. Jadi tergantung dari kita sendiri menghadapinya seperti apa. Kalau itu dari kliennya. Nah kalau dari personal trainer ya? Personal ya kita fokus dengan member kliennya yang ada, otomatis. Tapi ada juga yang bandel, ada juga dong Di. Pasti. Tapi saya nggak takut. Iya. Maksudnya kan bandel dalam artian ini gua ngomong gini bukan semata-mata asal ngomong ya, maksudnya kan banyak lah orang-orang yang nge-gym banyak cerita juga kalau misalkan bukan hanya customernya, bukan hanya kliennya, tapi bukan hanya membernya, PT-nya juga bisa bandel ya dalam tanda kutip, maksudnya bisa deket sama membernya juga. Ada yang seperti itu. Pasti ada. Image-nya itu, makanya kita jadi personal trainer nih. Kalau saya jaga image itu. Ya kita banyak punya nafsu Bang, namanya laki-laki kan. Kita ngajar atau ngelatih member yang cuma kadang-kadang pakai bra doang, kadang-kadang pakai celana pendek. Kalau gak dilihat mubazir ya kan? Dilihat dosa itu kan. Mau gak mau. Jadi jereng dong ya. Yang satu nggak ngeliat, yang satu ngeliat ya. Biar balance gitu ya. Oke. Tapi kita harus fokus bukan di situnya gitu. Digodain sama member pernah? Sering. Ya, bukan so ganteng ya. Muka sih jelek tapi badan oke lah. Oh iya. Makanya tergantung. Itu berarti sombong dong namanya. Itu sombong namanya. Bangsat. Oke, terus menangnya itu doang. Iya, oke. Tapi pernah lu digodain sama member lu, terutama yang cewek? Pernah. Atau cowok juga pernah? Jangan lu cowok ya. Tapi pernah? Pernah. Yang mana, yang cewek atau cowok? Yang cowok dulu deh. Yang cowok pernah gak digodain member lu cowok? Pernah. Tapi saya kan kesel kan, jadi pakai emosi kalau cowok. Tapi cewek kan gak bisa emosi. Oh gitu. Kita ya kok lu beda cowok sama cewek? Harusnya sama dong. Jangan. Oh enggak. Oh kalau cewek lu termanjakan. Setidaknya kalau cewek itu kadang ada sih. Karena kan kadang-kadang
ngerasa nyaman atau apa, Oke. bisa pasti masuk ke situ. Kadang-kadang Oke. member itu ke situ kadang-kadang bukan cuma latihan doang, Bang. Lain, mohon maaf nih. Jadi cuma kadang-kadang pengen cerita aja. Kalau kita masukin dari cerita dia kita dengerin, habis kita kasih motivasi atau kasih supaya dia nyaman di situ. Nah, disitulah akhirnya kenyamanan itu terjalin. Oke. Nah, dari situ bisa jadi bukan godain sebenarnya, akhirnya suka menimbulkan kayak gitu. Iya, iya. Cuma kan kita sebagai personal trainer kita harus profesional dong, Ya, gitu. ya, ya. Selama lu jadi personal trainer, ada gak momentum lu ngerasa bahwa nih kayaknya bukan kerjaan gue deh, gue cabut aja deh. Ada gak sih? Pernah. Itu karena apa di? Yang pasti bosen lah ketemu besi gitu kan. Besi tiap hari besi dari jam 6 sampai jam 10 malam ini besi. Nggak ada ini yang lain gitu kan. Ya dari situ. Tapi pernah keluar Bang dari zona, maksudnya jadi seorang personal trainer itu pernah keluar. Tapi justru malah itu membahayakan saya. Karena Pernah setahun keluar dari gym, nyoba ke tempat lain ya kan, sesuai bidang saya gitu. apa? Saya Sesuai bidang. Oh, kuliah lu dulu. Lu kuliah apa sih? teknik informatika. Wow. Oke, samping jangan dibahas. Itu mengingatkan masa lalu. Tapi gak apa-apa Nggak dong. apa-apa. Maksudnya kan ini lumayan jauh nih dari Iya. coding-codingan ya kan. Iya. Terus tiba-tiba ke area kesehatan. Ya bilang tadi, karena saya keluar dari dunia fitness justru malah saya tambah sakit. Harusnya saya kembali lagi di sini. Jadi gimana caranya saya itu dulu karena ekonomi turun, ya bukan turun sih, lemah. Ya, emang aja lemah. Ekonomi lemah. Gimana caranya saya sehat? Fitness gratis. Ya kan, fitness gratis plus fitness itu gue dapat duit, Bang. Oke. Bisa ngurusin keluarga gue, Oke. gitu doang intinya. Oke. Dari situ ya udah gue balik lagi ke dunia fitness. Jadi hobi sih enggak. Kalau ngomongin hobi kan bukan hobi sih. Itu sebenarnya kebutuhan saya, kebutuhan hidup saya. Bukan kebutuhan ekonomi ya, tapi ngaruh ke kesehatan saya. Kalau menurut saya sakit, teman saya mau kerja apa-apa aja nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah, akhirnya ya udah di sini, tempat saya di sini. Dari zona nggak enak jadi enak. Makanya santai aja. Yang keluar ya santai aja udah. Ngapain? Dari bersyukur tadi. Dari situ saya bangga saya jadi personal trainer. Pertama saya sehat. Kedua saya nolong orang, Bang. Nolong orang dalam arti Tapi kan lu dibayar. iya, dari nolong orang kan dibayar. Oke. Itu rezeki, Bang, udah. Rezeki dong. Oke. Dari situ. Jadi bangganya saya dari super trainer ya. Menolong itu, orang menjadi sehat. Sehat. Oke. Jadi anggap aja ibadah. Karena kan kalau ngomongin sodakoh itu kan nggak dilihat dari kita banyaknya ngasih orang atau dari materi. Dari saya ngasih ilmu, Ya. Bang, ini gerakannya salah, Bang. Ya. Ini gerakannya harusnya seperti ini supaya nggak ada cedera. Dari situ aja udah ibadah kasarannya gitu. Ya, dari situlah saya ya udah menikmatin dari seorang personal trainer. Nah, dari situ alhamdulillah ya keluarga saya sehat, dapurnya gak main gitu doang udah intinya. Balik lagi nih, Di. Kita ngomongin sedikit mundur. Awal-awal pandemi kan tempat gym sempat tutup. Iya. Gue sendiri merasakan efeknya, artinya yang lagi semangatnya terus tiba-tiba harus terhenti, tidak bisa berolahraga gitu. Dampak apa yang lu rasain pada saat itu? Karena kan ini lu berhubungan dengan Kesehatan ya. pertama kesehatan, tapi berhubungan dengan tempat lu bekerja itu berhubungan dengan orang banyak, yang otomatis akhirnya karena ada peraturan tidak bisa dibuka, akhirnya tidak buka lah. Nah, lu apa yang lu lakukan pada saat terjadi masalah itu? Waktu lockdown itu karena ya gimana lagi ya, perusahaan tutup kan, tempat gym tutup, kita juga nggak dapat gaji ya kan, mau nggak mau ya satu orang dua orang ke rumah. Jadi sambilan sih. Door to door. Jadi latihannya di rumah. Itu pun cuma orang-orang yang benar-benar butuh program itu supaya dia tetap konsisten melakukan olahraga aktivitas itu. Jadi sehari itu ya cuma ngajar 2 orang udah, tapi ke rumah satu rumah ke tempat lain, itu pun sambil jualan lagi ya kan. Sambil jualan tuh kan. Iya. Kita nyoba dulu pernah pakai yang virtual, yang pakai online gitu, tetap nggak bisa jalan. Jalannya nggak bisa
maksimal nggak bisa. Iya betul. Karena gue juga nyobain waktu pas awal-awal pandemi, akhirnya kita sok-sokan virtual. Jadi dia nggak datang, karena gue waktu itu masih takut lah, istri gue juga masih takut. Kita membatasi ruang orang untuk datang ke rumah gitu. Ya udah kita virtual. Virtualnya bukan kita via Zoom atau apa. Enggak. Dia Kirim Adi, video. ya ngirim 10 gerakan gitu. Gue harus ngikutin dengan contohnya dia dengan barang-barang seadanya di rumah, dan gue ngikutin dengan alat yang ada di rumah gue gitu kan. Itu aja gue ngerasain memang susah. Susah. Karena maksudnya bener gak ya gerakannya ini? Iya. Gitu. Bener gak sih? Kadang-kadang dengan udah jelas dilihat sama lu langsung aja belum tentu bener bener. gerakannya, apalagi hanya berdasarkan video. Walaupun pada saat gua nge-gym, gua selalu minta di videoin. Sebenarnya mungkin ada juga beberapa yang gue share di media sosial, sebenarnya bukan sosok gaya-gayaan. Gua nge-gym enggak, sebenarnya lebih ke arah kalaupun gua videoin tiap harinya gua olahraga, ketika suatu saat nanti Adi Nggak misalkan berhalangan hadir, sakit, meeting dan segala macam, ya gua nggak perlu bergantung sama Adi gitu. Kalau gue tinggal ngeliat gerakan apa nih Di, latihan hari ini, udah chest aja, gue cari aja latihan chest buat dada misalkan gitu. Udah gue tinggal ngikutin. Paling tidak secara urutannya bukan sembarangan kan, bukan main ini main ini cobain ini gitu. Akhirnya ntar badan kita juga jadinya belang-belentong dong. Ya. Iya. Gak sesuai ke goalnya itu. Gak sesuai ke goal. Nah, waktu istri lu menerima lu sebagai pasangan hidupnya gitu. Lu ngerasa gak kalau misalkan gara-gara nge-gym, gara-gara lu sebagai seorang personal trainer, lu bisa Kasih percayaan. ya Itu pasti. Oke. Kadang-kadang kamu lagi ngapain? Lagi di mana? Kita ngajar, kesel kadang-kadang kan. Kamu pasti pegang-pegang ya? Enggak. Gitu. Jadi kadang-kadang bikin ribut. Kalau saya kan udah diem aja kan. Yang penting saya udah ngasih edukasi nih bahwasannya jadi seorang master trainer kita harus profesional. Mau dia mau pakai bajunya apa kan otomatis saya nggak mungkin dong. Mbak besok pakai syar'i aja ya. Nggak mungkin. Ya mungkin. Maaf itu. Tapi ya kan itu gua. Karena istri gua ribet kalau misalkan mau Iya. berangkat, karena gua jangan pakai baju itu dong. Enggak gitu dong. Nah, itu gua. Iya, makanya. Tapi ada member yang benar syar'i gitu. Dalam arti dia Ya benar-benar ketutup. Tutup. Ya, Tapi kan kita harus menyesuaikan di sananya itu. Terus ada yang pakai baju cuma bra doang kan. Mbak, kalau latihan jangan pakai bra ya. Gak enak saya lihat kan nggak mungkin. Jadi kita tetap profesional dari situ. Cuma kita tiap hari edukasi ke apa namanya istri. Sebenarnya istri itu gampang bang. Yang penting kan nominal aja selesai. Parah. Yang penting kita kan jaga apa namanya jaga iman deh. Yang penting kita nggak tergiur. Ya. Dulu bang pernah HP tiap pulang kerja dicek HP saya. Chat siapa? Ini apa nih? Gitu. Coba mau gimana lagi? Yang penting kita orang ada apa-apa. Iya. Udah. Karena lo udah hapus kan? Enggak juga. Tapi ada gak sih member cewek gitu yang annoying banget gitu, yang udah lo kasih tahu lo udah berkeluarga masih aja yang Ada. Bilang no problem to family gitu. Enggak apa-apa lu pakai lu udah keluarga. Tapi kalau di negara saya tuh baik-baik aja. Tapi tuh enggak bisa, kultur saya enggak bisa. Ada yang kayak gitu. Sampai dibaca sama teman saya tuh, udah enak tuh tahu itu mah ke gue aja ya, tapi gue nggak mau ya, ada kayak gitu. Tapi kita ya jaga amanah dari istri. Gue tujuannya kerja itu jadi sebagai trainer, ya gue ngajar, kerja, ibadah, udah. Kalau saya salah satu langkah aja salah aja, udah kelar semuanya. Tapi kalau misalkan cita-cita sebenarnya lo apa sih? Tentara. Angkatan? Iya. Saya malah pengennya angkatan darat. Marinir sih sebenarnya Marinir angkatan laut dong. Laut ya. Tapi kalau ngomongin di Jaka itu bisa laut bisa darat bang. Iya kan beda, itu pasukan khusus. Iya kan pengennya gitu, namanya juga pengen. Lo banyak angkatan darat, angkatan laut tuh gimana? Marinir atau? Marinir sih. Marinir, angkatan laut berarti. Karena berhubung gigi saya bagus, jadi. Itu salah satu faktor ya? Ketolak dulu pernah ditempel cuma ketolak tetap. Kalau mau daftar sih 5 kali udah, lo ketolak terus. Ya pertama ya gigi sih. Yang paling pertama itu gigi. Kalau untuk masuk tentara kan ya memang harus rapi banget. Oke. Iya. Jadi ya udahlah. Gimana caranya tetap badan saya kayak tentara, ya udah saya nge-gym. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Itu alam bawah sadar lo yang membuat lo akhirnya jadi seperti itu.
Oke. Jadi orang lihat kan saya kan kayak TNI, padahal sama kagak. Oke. Tapi alhamdulillah lah masih dikayain TNI itu. Itu adalah cita-cita saya dulu kan gitu. Oke. Gue baru tahu loh setelah 2 tahun apa kenal sama lu, ternyata cita-cita lu pengen jadi TNI. tentara. Kenapa pengen jadi tentara, Di? Tentara itu ngayomin bang. Ya sekenal saya sebenarnya ada tetangga di sana itu tentara itu ngayomin warga banget gitu. Jadi sosial lebih apa ya? Sosialnya lebih bagus aja gitu. Makanya dari situ seneng aja. Apalagi lah baju-baju doreng itu jatuhin ke fisik sih. Jadi gue kecil tuh dibulin mulu jadi kalau gue jadi tentara nih mikir saya kan wah lu nggak macam-macam sama gue nih gitu. Oke. Karena dari kecil itu ya karena mohon maaf gitu kan karena nggak punya teman dibulin keceng jelek ya kan umil lagi ya kan semuanya dibulin. Dari situ sih motivasinya semuanya untuk kehidupan saat ini sekarang ini sampai sekarang ini ya itu aja karena dibulin aja. Tapi lu menikmati pekerjaan lu sekarang sebagai seorang, Menikmati banget 100% lah. karena dari situ lu tetap bisa hidup, Bisa hidup, menghidupi keluarga lu. bisa kenal orang banyak. Kenal banyak nih tipe-tipe orang banyak banget, bisa jadi orang yang sukses, bisa artis kayak Bang Wendy, bisa jadi direktur. Banyak di situ banyak ilmu-ilmu yang saya dapat gitu. Dari ada ketua pondok pesantren di situ yang metodologinya kayak bapak lah kasarnya gitu. Jadi senangnya itu. Jadi banyak ilmu yang saya dapat dari personal trainer. Enggak cuma money ya, maksudnya duit, cuma ilmunya ini yang susah. Padahal kalau ngomongin ilmu kan panjang. Ya. Ya, jadi itu aja. Oke. Sebelum kita menutup obrolan kita, Mm-mm. dari 1 sampai 10, lu menilai dengan segala kelebihan dan kekurangan pekerjaan lu. Dari 1 sampai 10, di angka berapa? 10 dong. Gue ini Cago pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.